Februari adalah bulan yang identik dengan kasih sayang. Tapi pernahkah kita memikirkan, dengan apakah kasih sayang itu diimplementasikan? Ya, jawabannya adalah hanya bisa terjadi lewat hubungan. Tanpa ada hubungan, mana bisa kita merasakan kasih sayang dan membuktikannya? Tapi kita tidak pernah memikirkan dengan dalam apa itu kasih. Terlalu sering kita dengar kata itu, sampai kita pun berpikir pendek tentangnya. Cara jalani kasih ya kalau nggak dengan pacaran, ya bergaul dengan teman yang cocok. Pemikiran kita biasa sependek itu kan? Tapi kali ini, mau nggak sih kita memikirkan ulang definisi kita dalam menghidupi kasih sayang? Ketika kita bertemu dengan seseorang, apa sih yang kamu cari? Koneksi, chemistry, kecocokan. Tapi masa hanya itu saja? Apakah cuma karena kita suka lagu dan warna yang sama, artinya kita jodoh? Apakah hanya karena kita suka film yang sama, artinya kita ditakdirkan untuk satu dunia selamanya? Coba diingat semua pertemuan yang terjadi di dalam hidup kita. Ingatlah nama dan wajah dari mereka-mereka yang ada di hidupmu dan memberikan makna. Ada dari mereka yang pernah membuat jiwamu terasa terbakar. Ada yang pernah menatap matamu dan membuatmu merasa dipahami. Ada mereka-mereka yang pernah memberikanmu kekuatan ketika kamu membutuhkannya. Tapi ada yang kehadirannya cepat dan berlalunya tak kelihatan. Mereka yang pernah menandakan luka, bahkan menggores pelajaran berharga. Ada dari mereka yang masih mewarnai harimu. Ada dari mereka yang sudah menjalani kehidupan masing-masing. Ada atau tidak ada lagi di hidupmu, mereka adalah orang-orang yang telah menjadikanmu yang hari ini. Bulan ini, kita akan masuk lebih dalam. Valentine kali ini gak akan sama dengan yang sebelumnya. Hubungan itu tidak sekedar chemistry, tidak sekedar cocok, but there must be meaning and understandings. Bukan sekedar gombalan untuk bermanja, tapi untuk memberikan makna lewat kenangan, menoreh nilai kehidupan yang akan menjadi pegangan. Jadi, adakah makna dari setiap pertemuan dalam hidup kita? You cannot see it, but when it's there, you'll know it. It was so lonely. I did not understand the meaning. Then, I met you. Welcome to NDC Youth Online Service. Sebelum kita memulai ibadah, kita mau jaga hadirat Tuhan, jangan main HP. Kita mau fokus untuk memuji dan menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Setelah ibadah jangan lupa ikut circle ya. Enjoy the service and God bless you. Shalom NDC Youth, apa kabarnya hari ini teman-teman semuanya? Mari kita bersuka cita semua di dalam Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian kita. Come on! Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan
dalam Engkau Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah, sukacita, melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah. Mari sama-sama kita nyatakan. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah, kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita. Dan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama tinggikan dia lebih lagi. Come on. Kita mau bernyanyi bagi dia. We want to sing for you, Jesus. This is no performance, Lord, I pray it's worship. Empty words I can afford. I'm not chasing feelings, that's not why I'm singing. You're the reason for my song. Come on, everybody, sing it out. I only wanna sing. If I sing with everything, if I sing for you, my King. Oh, I can't imagine why I would do this all for high, 'cause it's all to lift you high. Berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita. Come on. Sing, you don't want perfection. Come on. You don't want perfection, just my soul attention. All I have is what I give. Amen. More than a song that lasts a moment, I live a life full of honest worship. If I'm here to sing, then I sing with purpose. All the praise, Lord, you deserve it now. I only wanna sing. Come on. If I sing with everything, if I sing for you, my King. Oh, I can't imagine why I would do this all for high, 'cause it's all to lift you high. Oh, come on, and it's you, tepuk tangan bersama-sama.
Mari bersama-sama siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan sore hari ini. You are enough, God. You're all we need. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is
Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu yang luar biasa. Kami tahu ya Tuhan, kami ada sekarang itu karena kemurahan-Mu, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Dan kami bersyukur Tuhan kalau kami bisa berkumpul bersama-sama di NDC Youth Online Service pada hari ini. Dan kami tahu ya Tuhan, kami ingin belajar lebih lagi mengenai Engkau. Dan kami ingin buka hati kami supaya kami bisa menyerap apa yang ingin Kau sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hai guys, what's up? Hari ini kita ada di bulan Februari. Ya, bulan yang penuh sekali dengan warna pink, warna merah. Di mall-mall, di tempat-tempat berkumpulnya orang-orang itu pasti banyak warna pink dan warna merah. Apalagi kalau bukan karena Chinese New Year, Kyonghee, Kongsi Pacai. Enggak lah, bukan lah. Oke, Valentine maksudnya. Hari ini kita masih dalam tema besar kita, yaitu Then I Met You. Lalu aku menemukanmu. Sedap. Aku suka banget sih ini. Tema bulan ini kayak Then I Met You gitu kan, kayak gitu, kayak drakor banget gitu. Dan hari ini aku akan sharing mengenai tips and tricks on how to find the right one. How to find your own part-time lover and full-time friend. Yang dalam pengertian kita artinya adalah pasangan yang bukan cuma sekedar pacar, tapi juga orang yang bisa menjadi sahabat kamu. Orang yang dapat membuat kamu merasa nyaman, mensupport kamu untuk jadi lebih baik dari sebelumnya. Dan orang yang bisa membuat kamu jauh dari yang namanya toxic relationship. Seru banget ya bulan ini ya. Kayak gue berasa kayak ini relate banget gitu kayaknya sama anak-anak muda gitu kan. Jadi yuk kita bahas aja. Ada sebuah quote dari Alain de Botton, dikatakan seperti ini. Perhaps it is true that we do not really exist until there is someone there to see us existing. We cannot properly speak until there is someone who can understand what we are saying in essence. We are not wholly alive until we are loved. Dalam bahasa Indonesia, mungkin benar bahwa kita tidak benar-benar hidup sampai ada seseorang yang melihat kita hidup. Kita tidak bisa berbicara dengan benar sampai ada seseorang yang mampu mengerti apa inti dari yang ingin kita katakan. Kita tidak benar-benar hidup sampai kita dicintai. Aduh, gila. Bulan ini sedap banget beneran nih. Gue berasa kayak kita lagi belajar tentang hidup gitu, kayak asmara gitu kan. Oke, nyambung ya. Semua orang butuh someone di dalam hidup mereka. Bohong banget kalau ada yang bilang, gue suka sendirian, atau nggak apa-apa lah gue nggak punya teman, gue cool kok sendirian, gue kayak ya chill gitu kan. Pada kenyataannya itu salah. Kita baru bisa merasa berarti dan nyata ketika menemukan seseorang yang connect dengan kita. Kita nggak bisa sendirian bro. Kita harus menemukan orang yang bisa bersahabat dengan kita. Kenapa? Karena manusia adalah makhluk sosial, yang artinya kita butuh orang lain di sekitar kita. Nah, lebih daripada itu, kita butuh sahabat yang dapat mendukung, mengingatkan, dan mengasihi kita dengan tulus. Oke? Nah, khusus untuk pasangan hidup, karena kita bulan ini lagi banyak relate tentang itu, ada kriteria koneksi yang menjadi standar yang membuat kita bisa berhubungan dengan si doi. Pasangan seperti apa sih yang dapat menjadi pacar rasa sahabat? Pacar rasa sahabat. Let's go. Point number 1. Pasangan yang dapat menjadi pacar rasa sahabat, menjadi part-time lover, full-time friend. Yang pertama adalah seimbang dan sepadan. Yuk sama-sama kita buka di 1 Korintus 6 ayat 14. Ya, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? First and foremost, keseimbangan atau kesepadanan di sini berbicara tentang seiman. Carilah pasangan yang seiman dengan kamu. Yes, I know, ini adalah sebuah pernyataan yang sering sekali diulang-ulang. Kamu udah sering banget denger di gereja maupun dimanapun. But it really does matter. Tujuan akhir dari sebuah hubungan pacaran adalah pernikahan. Dan kita harus berhati-hati memilih pasangan hidup, karena kita akan bersama dengan dia seumur hidup kita, selama-lamanya. Dalam sebuah hubungan, banyak sekali permasalahan yang bisa membuat kita berantem, punya konflik, membuat kita tidak cocok, bertengkar dengan pasangan kita. Perbedaan pendapat, pandangan, opini, pemikiran, you name it, apapun itu. Hal-hal simple
bisa membuat hubungan tidak harmonis. Apalagi bila pasangan memiliki perbedaan iman. Karena iman itu adalah sebuah dasar, guys. Agar hubungan bisa berjalan dengan baik, pasangan harus memiliki hubungan yang kuat dan memiliki pandangan yang sama terhadap hal-hal yang mendasar. Ya, contohnya adalah iman. Bayangkan seperti ini. Dengan kita punya iman yang sama, artinya kita dibekali dari sumber yang sama. Dengan kita dibekali dari sumber yang sama, kita memiliki pola pikir yang tidak jauh gitu, yang ada kecocokan. Oh, oke, I get it, I know what you mean gitu loh. Jadi kita bisa nyambung sama pasangan kita dalam berbagai macam hal gitu. Dari seiman ini bisa merembet ke semua hal, actually seperti itu. Jadi ini bukan cuman ngomongin tentang agama lu sama agama gue sama gitu, enggak. Lebih dari agama, lebih dari itu, kita lebih bisa juga masuk ke dalam pola pikir gitu. Pola pikir kita dengan pola pikir pasangan kita itu bisa dicocokkan seperti itu. Nah, selain dari iman, keseimbangan atau kesepadanan juga berbicara tentang aspek-aspek yang lain seperti penampilan, gaya hidup, cara pikir, bahkan lingkungan sosial. The point is, jangan sampai kamu memutuskan untuk menjalin hubungan dengan seseorang cuman karena melihat satu aspek aja. Kalian gak bisa cuma lihat satu aspek doang. Kalian, misalnya nih contoh kayak kalian memutuskan untuk berpasangan dengan dia, berpacaran dengan dia karena satu, dia ganteng, dia cantik, atau mungkin karena dia tajir, atau mungkin cuman karena dia baik sama kalian, baik di awal. Ya, kamu nggak boleh cuma lihat dari salah satu, kamu harus lihat dari keseluruhan. Apakah ada kecocokan? Apakah ada kesepadanan di situ? Kalian nggak boleh cuma lihat dari bobot doang. Kalian harus lihat dari bebet, bibit, bubut, babat sekalian, semuanya harus kalian lihat supaya kamu tidak jatuh ke dalam toxic relationship, apalagi sampai menikah dengan orang yang salah. Seperti itu, selamanya loh. Oke, aku mau sharing sedikit tentang pengalaman pribadi aku. Jadi aku dulu punya seorang mantan yang berbeda iman dengan aku. Orang yang baik, cuman dia berbeda iman dengan aku. Alhasil kita punya banyak perbedaan pola pikir yang membuat konflik itu terjadi hampir setiap hari. Oke, jadi dia ini, ya dia imannya lain, dan kemudian kalau misalnya kita ada masalah, kita meresponi dengan cara yang berbeda. Dia dengan cara dia, aku dengan cara aku, ketidakcocokan itu muncul gitu loh. Jadi pas awal mungkin ya namanya kita baru berpacaran itu rasanya seperti surga sepertinya. Jadi kayak apapun kalau dia ngomong apa ya udah kita iyain aja gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, aku BTW 2 tahun pacaran sama dia. Seiring berjalannya waktu, setelah berbulan-bulan, setahun lebih lewat dari setahun, aku mulai berasa gitu kayak kok jadi begini gitu loh. Perbedaan pola pikir itu membuat hal-hal simpel aja menjadi sesuatu yang runyam. Hal simpel jadi sesuatu yang besar. Itu sesuatu yang menurut aku udah nggak bisa dipaksakan lagi gitu. Jadi aku akhirnya memutuskan setelah 2 tahun, aku memutuskan untuk ya udahan seperti itu. Jadi guys, seiman itu adalah sesuatu yang penting dan kesepadanan itu ada sesuatu yang penting. Jadi jangan sampai kamu salah pilih orang, lihat dari semua sisi, bobot, bebet, bibit, bubut, babat. Oke? Lihat dari semua sisi. Oke. Itu yang pertama, seimbang dan sepadan. Yang kedua, know your value. Know your value. Yes, tadi di awal aku bilang kita makhluk sosial. Kita butuh terlibat di dalam sebuah hubungan, pertemanan, persaudaraan, atau mungkin bahkan hubungan romantis, berpasangan. Tapi kenyataannya seringkali kita memulai sebuah hubungan dengan motivasi yang salah. Ada yang biar nggak jomblo aja, takut kesepian, ada yang cuma demi status sosial. Ada juga nih, kebanyakan aku juga tahu banyak orang seperti ini ya. Ada yang tetap lanjut sama pasangan yang dia sebenarnya juga nggak yakin, cuman karena gue udah terlanjur kenal sama keluarganya, gue udah berapa tahun sama dia, seperti itu. Jadi udah terlanjur kenal sama keluarganya, udah terlanjur lama sama pasangan yang ini, akhirnya dia malas untuk memulai hubungan yang baru lagi dan sebagainya, alasan-alasan seperti itu. Hal-hal tersebut bisa membuat kita memiliki hubungan yang tidak sehat. Dan kamu resmi menjadi seorang budak cinta, ya alias bucin. Jangan salah nangkep ya, mengasihi pasangan itu nggak salah loh.
beneran, nggak salah. Itu sesuatu yang baik. Tapi bucin yang aku bahas di sini adalah seseorang yang terjebak dalam hubungan yang nggak sehat dan tidak lagi menggunakan logika dalam hubungan. Benar-benar pure hanya mengandalkan perasaan aja. Nurutin semua keinginan pasangan, berusaha mati-matian mempertahankan hubungan yang sebenarnya toksik. Sampai mereka sendiri juga nggak sadar kalau mereka sedang merendahkan nilai dirinya sendiri gitu. Hey guys, know your value. Know your value. Di Matius 7 ayat 6 dikatakan, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Guys, kita adalah ciptaan yang berharga di mata Tuhan. Dikatakan di perikop tadi, jangan berikan barang kudus kepada anjing, dan jangan berikan mutiara kepada babi. Your love is expensive. You are expensive. Cinta kamu mahal. Karena kamu adalah kesayangan Tuhan. You are precious. Kamu berharga di mata Tuhan. Kamu biji matanya Tuhan loh katanya. Pasangan yang baik adalah pasangan yang bisa mengenali dan menghargai kamu. Bukannya malah saling merendahkan. Know your worth. Know your worth and know your value. Ketika kita mengetahui value diri kita, maka kita bisa tahu mana pasangan yang bisa menghargai kita, yang mana yang bisa mengayomi kita, seimbang dan sepadan dengan kamu, bahkan bisa saling membangun supaya kalian bisa jadi pribadi yang lebih baik bersama-sama. Ngomong-ngomong soal bucin, aku mau share pengalaman pribadi aku lagi yang pernah menjadi seorang bucin. Jadi ini mantan yang lain BTW, oke? Jadi ini terjadi mungkin di sekitar waktu aku kuliah, awal-awal tuh kuliah pertengahan gitu. Nah, si cewek ini tuh kuliah di tempat lain. Aku kuliah di A, dia kuliah di B, ya kan? Nah, terus kemudian dia itu masuk ke BEM-nya gitu loh. Dan kita ini BTW udah jalanin hubungan sekitar udah 2 tahunan lebih kayaknya, atau berapa ya? Ya pokoknya intinya udah kenal sama dia cukup lama dan udah menjalin hubungan cukup lama. Dan akhirnya aku dengar dari teman aku waktu aku lagi kuliah nih ya, aku lagi kuliah pas udah kelar istirahat kan, istirahat atau udah mau pulang? Oh udah mau pulang, sorry, udah mau pulang. Terus kemudian aku ditelepon teman aku, gue lihat cewek lu lagi di CL sama temennya apa? Hah? Yang bener lu? Gitu. Dia nggak bilang apa-apa sama gue, dia bilangnya cuma lagi meeting atau apa gitu kan. Nah akhirnya gue ke CL nyamperin, tapi nggak ngomong ke si cewek gue ini. Terus kemudian mantan gue, bukan cewek gue. Dan kemudian jadi alhasil saya melihat mantan saya ini berjalan berduaan dengan seorang cowok keluar dari XX1, dan dia nggak kasih tahu saya, dia bilang itu meeting gitu, meeting BEM, ingat banget. Nah intinya waktu itu saya kan bucin ya, udah ketahuan sekali kayak begitu kan. Akhirnya karena saya bucin, saya memaafkan gitu kan. Dan waktu itu kan aku juga pikir kayak mungkin dia bisa berubah lah, mungkin dia bisa menjadi orang yang lebih baik gitu setelah dikasih tahu gitu kan. Ya udah, alhasil ya udah aku maafin, dia minta maaf nangis-nangis kan, ya udah aku maafin, terus udah gitu ya udah menjalin hubungan lagi. Tapi nggak berapa lama kemudian aku tahu lagi bahwa dia selingkuh lagi. Dan waktu itu aku memaafkan dia lagi, tapi akhirnya aku menyudahinya gitu. Jadi aku sempet merasa kayak udah digituin kenapa lu masih mau gitu kan. Itu kan udah toksik ya, udah kayak ya harusnya nggak dipertahankan gitu kan. Cuman waktu itu seorang William Wiramuda jadi ya intinya cuman karena gue udah lama sama dia, gue sayang sama dia. Bahkan sempet terbesit kata-kata ini waktu lagi dia selingkuh, dan aku berpikir untuk mutusin dia. Aduh, kalau nggak sama dia, gue sama siapa? Gitu. Hey, know your worth. We are precious. Tuhan udah siapin yang lain buat kita, yang terbaik buat kita. Jadi jangan terpaku sama seseorang yang sudah toksik gitu loh, yang sudah nggak bisa lagi memberikan value, menaikkan value kamu dan nggak bisa menghargai kamu. No more gitu. Jadi aku belajar banget dari itu, dan aku menyampaikan sama kalian supaya kalian tidak terjebak juga dalam hal yang sama. Seperti itu, oke? Jangan jadi bucin. So guys, those are the tips and tricks that I can share to you berdasarkan pengalaman pribadi aku sendiri juga.
To find your part-time lover, full-time friend, itu tergantung dari keputusan kita untuk mengenali diri kita sendiri. Benar-benar memperhatikan bibit, bebet, bobot, dan segala macamnya itu, segala aspek dari pasangan kita, dan mengetahui our self-worth, our value. Ada sebuah quote dari Paulo Coelho, yaitu love can only be found in the act of loving. Cinta hanya dapat ditemukan dalam tindakan mencintai. So, kalau pasangan kalian merendahkan nilai hidup kalian, merendahkan nilai diri kalian, menginjak-injak harga diri kalian, that's not love. Itu bukan cinta, bukan kasih. You are precious in God's eye. Tuhan saking sayangnya sama kalian, dia sampai turun ke bumi untuk menyelamatkan kita semua, disiksa untuk menyelamatin kita semua, untuk menyelamatin kamu. Jangan biarkan pasangan kamu merendahkan value yang Tuhan sudah berikan dalam diri kalian. Oke guys, let's pray. Terima kasih Tuhan untuk hari ini ya Tuhan, kami belajar sesuatu ya Tuhan, bahwa untuk mendapatkan pasangan yang terbaik, untuk mendapatkan part-time lover and full-time friend, seorang sahabat yang bisa mengayomi kami, bisa menaikkan value kami, saling menaikkan satu sama lain, untuk saling membangun ya Tuhan. Kami butuh untuk mengenali diri kami butuh untuk mengetahui yang mana yang seimbang, mana yang sepadan dengan kami, dan kami juga harus tahu ya Tuhan, nilai diri kami, our self-worth, our value in our lives yang telah Kau berikan dalam hidup kami. Kami mau belajar itu semua dan menerapkan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami gak mau lagi menjadi bucin, kami gak mau lagi menjadi orang yang terbutakan ya Tuhan oleh asmara yang hanya awal-awalnya saja Tuhan, tapi kami mau menjadi pribadi yang bijak dengan hikmat daripadamu Tuhan. Kau yang berikan kami hikmat supaya kami bisa memilih yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sebentar ingin menutup Enis Youth Online Service ini, biar kiranya Kau yang memberkati kami dalam setiap aspek hidup kami, keluarga kami, dan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke guys, kita sudah selesai. Jangan lupa langsung kontekan aja sama circle leaders kalian, dan kita mau sama-sama sharing bareng. Oke? God bless you.